3 tahun lalu, jahitan perutku belum kering saat mertuaku menyeret tubuhku keluar di tengah hujan deras. Suamiku hanya diam, memalingkan wajah, lalu mengunci pintu, membuangku dan bayi merah kami demi wanita masa lalunya. Kini, saat aku berdiri di puncak kesuksesan, dia kembali mengemis cinta seolah tak pernah ada luka. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara guntur menggelegar, seolah langit ikut menjerit menyaksikan nasibku malam itu. Kilatan petir menyambar, menerangi wajah bengis wanita tua yang berdiri di ambang pintu dengan telunjuk mengarah lurus ke wajahku. Itu mertuaku, Bu Marta. Di tangannya, sebuah koper besar berisi pakaianku dan bayiku yang baru berusia seminggu sudah tergeletak menyedihkan di teras rumah yang basah oleh cipratan air hujan. Aku mendekap erat buntelan kain jarik di dadaku. Di dalamnya, putri kecilku, Bella, menangis kencang. Suaranya melengking, bersahutan dengan deru hujan dan gemuruh petir. Tubuhku menggigil, bukan hanya karena dinginnya angin malam yang menusuk tulang, tapi juga karena rasa sakit yang luar biasa di perut bagian bawahku. Jahitan operasi sesarku belum kering, masih terasa perih dan ngilu setiap kali aku bergerak, apalagi dalam kondisi tertekan seperti ini. Pergi kamu dari sini, teriak Bu Marta, suaranya mengalahkan suara hujan. Kamu itu pembawa sial. Semenjak kamu hamil sampai melahirkan anak perempuan itu, rezeki anakku seret. Lihat sekarang, Fajar di PHK. Itu semua gara-gara kamu, perempuan boros yang bisanya cuma nyusahin suami. Aku terisak, air mataku bercampur dengan air hujan yang mulai membasahi wajahku. Bu, tolong Bu, ini hujan deras. Bella masih bayi, dia bisa sakit. Jahitan saya juga masih sakit. Bu, tolong biarkan kami berteduh setidaknya sampai hujan reda. Aku memohon, merendahkan harga diriku serendah-rendahnya demi anakku. Bodoh amat. Mau anakmu sakit, mau kamu mati di jalan, aku nggak peduli. Rumah ini rumah anakku, dan aku nggak sudi ada parasit di sini. Bu Marta menendang koperku hingga terguling ke halaman yang becek. Mataku liar mencari sosok suamiku. Fajr. Laki-laki yang berjanji akan melindungiku di depan penghulu setahun lalu. Dia berdiri di belakang ibunya, bersandar pada tembok dengan wajah tertunduk. Dia tidak berani menatap mataku. Mas Fajar. Panggilku lirih, suaraku parau. Mas, kamu diam saja? Kamu tega lihat anakmu dibuang seperti kucing kurap? Mas, ini anak kita, Mas. Darah dagingmu. Fajar mengangkat wajahnya sedikit. Ada keraguan di matanya, tapi keraguan itu segera sirna saat ibunya menoleh dan membentaknya. Fajar, masuk. Jangan dengerin perempuan ini lagi. Ingat kata ibu, dia yang bikin kamu sial. Kalau kamu mau hidupmu balik sukses, buang sialmu sekarang. Fajar menatapku sekilas. Tatapan itu kosong. Tidak ada cinta, tidak ada belas kasihan. Maaf, Andini, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Kamu dengar kata ibu. Lebih baik kamu pulang ke rumah orang tuamu. Aku nggak bisa pertahanin kamu lagi. Hancur. Hatiku hancur berkeping-keping melebihi rasa sakit fisik apapun yang pernah kurasakan. Suamiku, pelindungku, memilih untuk menjadi pengecut di bawah ketiak ibunya. Mas, orang tuaku sudah meninggal, Mas tahu itu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Teriakku frustrasi. Tegak kamu, Mas. Demi Tuhan, aku nggak akan memaafkan kalian. Fajar tidak menjawab. Dia membalikkan badan, melangkah masuk ke dalam rumah yang hangat itu. Bu Marta tersenyum puas, senyum kemenangan yang mengerikan. Dengar itu, suamimu sudah muak. Sana pergi. Blam. Pintu kayu jati itu tertutup keras di depan hidungku. Suara kunci diputar terdengar jelas, mengunci harapanku yang terakhir. Lampu teras dimatikan, meninggalkan aku dan bayiku dalam kegelapan total, hanya diterangi kilat yang sesekali menyambar. Aku berdiri mematung selama beberapa menit, berharap Fajar akan berubah pikiran dan membuka pintu. Tapi tidak. Rumah itu sunyi. Mereka benar-benar membuangku. Dengan sisa tenaga yang ada,
Sambil menahan nyeri jahitan yang rasanya seperti robek kembali, aku memungut koperku dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mendekap Bella di dalam jas hujan plastik tipis yang sempat kusamabar. Aku menyeret langkahku menembus hujan, meninggalkan rumah neraka itu. Malam itu, di sebuah pos ronda yang dingin dan lembab, sambil menyusui Bella yang kedinginan, aku bersumpah. Suatu hari nanti, kalian akan menyesal. Aku akan bangkit. Aku akan pastikan kalian melihatku bersinar dari kejauhan, tapi tak akan pernah bisa menyentuhku lagi. 3 tahun kemudian, aroma vanila dan butter yang harum menguar begitu pintu kaca otomatis itu terbuka. Hawa sejuk AC langsung menyapa kulitku, menggantikan udara Jakarta yang panas terik. Aku melangkah masuk dengan sepatu hak tinggi yang berdetak tegas di lantai marmer. Selamat siang, Bu Andini, sapa para karyawan serempak. Mereka mengenakan seragam rapi berwarna pastel dengan logo Andini Patisserie Catering, terbordir di dada kiri. Aku tersenyum ramah pada mereka. Siang semuanya. Bagaimana pesanan untuk acara wali kota besok? Sudah siap? Sudah, Bu. Tim dapur sedang finishing untuk kue susunnya. Armada pengiriman juga sudah standby. Jawab Rina, manajer tokoku dengan sigap. Aku mengangguk puas. Mataku menyapu sekeliling toko kueku yang luas dan elegan. Etalase kaca memajang deretan kue-kue cantik berharga premium yang selalu ludes setiap harinya. Di sudut lain, ada area kafe yang penuh dengan pelanggan sosialita yang sedang menikmati teh sore. Sulit dipercaya, wanita yang berdiri di sini, dengan balutan blazer rancangan desainer dan tas bermerek di lengan, adalah wanita yang sama yang 3 tahun lalu tidur di pos ronda sambil memeluk bayinya agar tidak mati kedinginan. Dunia berputar. Roda nasib yang kudorong dengan darah dan air mata, akhirnya membawaku ke atas. Setelah malam jahanam itu, aku bekerja serabutan. Mulai dari mencuci piring di warung pecel lele sambil menggendong Bella, berjualan gorengan keliling, hingga akhirnya aku memberanikan diri membuat kue pesanan kecil-kecilan dengan resep peninggalan almarhumah ibuku. Ternyata, Tuhan memberkati tanganku. Kue buatanku disukai banyak orang. Dari mulut ke mulut, pesanan membludak. Aku mulai menerima pesanan catering rantangan, lalu catering kantor, hingga akhirnya bisa membuka toko kue megah ini setahun yang lalu. Aku bukan lagi Andini si pembawa sial. Aku adalah Andini, owner dari bisnis kuliner yang sedang naik daun di kota ini. Ibu. Teriakan ceria menyadarkanku dari lamunan. Seorang gadis kecil cantik dengan gaun ruffle berwarna pink berlari dari arah ruang bermain di belakang toko. Rambutnya dikuncir 2, pipinya gembil kemerahan. Sayangku. Aku berjongkok, merentangkan tangan menyambut pelukannya. Bella menubruku dengan tawa riang. Ibu lama banget pulangnya. Bella udah abisin susunya tahu, adunya dengan logat cadel yang menggemaskan. Aku mencium pipinya bertubi-tubi, menghirup aroma bedak bayi yang selalu menjadi obat lelahku. Maaf ya, sayang. Ibu tadi meeting dulu sama tante arsitek buat cabang baru kita. Bella bosen ya nungguin di sini? Bella menggeleng. Enggak kok. Tadi Bella bantuin Kak Rina susun toples kue. Bella pinter kan, Bu? Pinter banget anak ibu, pujiku sambil mengusap kepalanya. Aku menatap wajah Bella lekat-lekat. Wajahnya semakin hari semakin mirip Fajar. Alisnya, bentuk hidungnya. Tapi aku bersyukur, binar matanya adalah milikku. Sifat pantang menyerahnya adalah milikku. Bella tidak pernah mengenal ayahnya. Fajar tidak pernah sekalipun mencarinya. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada uang susu sepeser pun selama 3 tahun ini. Bagi mereka, kami mungkin dianggap sudah mati di jalanan. Dan bagiku, Fajar memang sudah mati. Bella adalah anakku. Hanya anakku. Bu, besok ulang tahun Bella kan? Jadi pesta prinses kan? Bu? Tanya Bella antusias, matanya berbinar penuh harap. Aku tersenyum lebar. Tentu saja jadi, sayang. Besok Bella bakal jadi prinses paling cantik sedunia. Kita rayain di hotel. Ada badut, ada istana balon, ada kue tingkat 7. Bella bersorak kegirangan. Melihat kebahagiaannya, hatiku terasa hangat sekaligus nyeri. Dulu, aku bahkan tidak bisa membelikannya selimut yang layak. Besok, aku akan memberikannya pesta ulang tahun termewah yang bisa kubeli dengan uangku.
Aku ingin menebus semua masa-masa sulit kami. Aku ingin Bella tumbuh tanpa merasa kurang suatu apapun, meski tanpa sosok ayah. Permisi, Bu Andini, Pak Ujang, supir sekaligus satpam pribadiku mendekat. Mobil sudah siap di depan. Ibu mau langsung pulang atau mampir ke supplier dulu? Aku berdiri sambil menggendong Bella di pinggangku. Kita pulang saja, Pak. Saya mau istirahat dan nemenin Bella main. Persiapan besok biar diurus tim event organizer. Aku berjalan keluar toko menuju mobil Alphard putih yang sudah menunggu. Saat pintu mobil tertutup dan AC mobil membelai kulitku, aku menatap keluar jendela. Langit sore Jakarta terlihat mendung, mirip seperti sore 3 tahun lalu. Bedanya, sekarang aku tidak takut hujan. Aku punya atap yang kokoh, kendaraan yang nyaman, dan hati yang sudah kutempa menjadi baja. Tidak ada yang bisa menyakitiku lagi. Setidaknya, itulah yang kupikirkan sampai hari esok tiba. Hari di mana masa lalu yang kubur dalam-dalam memutuskan untuk bangkit dari kuburnya dan mengetuk pintu kehidupanku yang sudah tertata rapi. Suasana Grand Ballroom Hotel Bintang 5 itu terasa begitu meriah. Dekorasi bernuansa biru muda dan putih mendominasi ruangan, menciptakan suasana musim dingin ala kerajaan Arendelle. Balon-balon berwarna perak dan biru tergantung di langit-langit, sementara sebuah istana tiruan setinggi 3 meter berdiri megah di panggung utama. Hari ini adalah hari ulang tahun Bella yang ketiga. Aku berdiri di samping meja kue, mengenakan gaun berwarna biru safir yang senada dengan gaun mini Bella. Aku menatap putriku yang sedang tertawa lepas saat seorang badut membuatkan balon berbentuk anjing untuknya. Selamat ya, Mbak Andini. Pestanya luar biasa mewah, ucap Bularas, salah satu klien catering terbesarku, sambil menyalamiku. Bella kelihatan bahagia sekali. Terima kasih, Bularas. Semua ini demi Bella. Saya cuma ingin dia punya kenangan indah, jawabku ramah. Oh ya, ngomong-ngomong, suami Mbak Andini mana? Kok dari tadi saya nggak lihat? Tanya Bularas sambil celingukan. Pertanyaan itu, pertanyaan standar yang selalu muncul, namun selalu berhasil membuat senyumku sedikit kaku. Ayahnya Bella sudah lama pergi, Bu. Kami berdua saja sudah cukup bahagia kok. Jawabku diplomatis. Bularas tampak salah tingkah. Oh, maaf Mbak Andini. Saya nggak bermaksud. Nggak apa-apa, Bu. Santai saja. Potongku cepat, berusaha mencairkan suasana. Tiba-tiba, terjadi sedikit keributan di dekat pintu masuk ballroom. Aku melihat 2 orang petugas keamanan berpakaian safari, sedang menghalangi seorang pria yang mencoba memaksa masuk. Pria itu mengenakan kemeja kotak-kotak yang warnanya sudah pudar dan celana bahan yang terlihat kedodoran. Penampilannya sangat kontras dengan tamu-tamu undangan yang rata-rata berpakaian necis dan wangi. Pak, tolong Pak, saya ayahnya. Di dalam itu anak saya. Suara pria itu terdengar sayup-sayup namun cukup jelas di telingaku karena sound system kebetulan sedang jeda lagu. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Suara itu, suara yang sudah 3 tahun tidak kudengar, namun masih terekam jelas di memori trauma otakku. Aku menoleh cepat ke arah pintu. Mataku menyipit, mencoba mengenali sosok itu dari kejauhan. Pria itu terlihat lebih tua, lebih kurus, dan jauh lebih menyedihkan daripada terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya tirus, kulitnya agak hitam terbakar matahari. Tapi aku tidak mungkin salah. Itu Fajar. Mantan suamiku. Darahku mendesir hebat. Amarah yang selama ini kupendam mendadak naik ke ubun-ubun. Berani-beraninya dia menampakkan batang hidungnya di hari bahagia anakku setelah membuang kami seperti sampah. Ada apa ini? Tanyaku tajam saat tiba di depan pintu. Satpam itu menoleh dengan wajah lega melihatku. Maaf Bu Andini, orang ini memaksa masuk. Katanya dia suami ibu dan ayah dari yang ulang tahun. Tapi namanya tidak ada di daftar tamu VIP, dan penampilannya mencurigakan. Fajar menatapku. Matanya melebar, seolah tak percaya melihat wanita yang berdiri di hadapannya. Dia memandangiku dari ujung kaki ke ujung kepala, menatap gaun mahalku, perhiasan yang melingkar di leherku, dan riasan wajahku yang sempurna. Dia menelan ludah. Andini, ucapnya terbata. Ya Tuhan, Din, kamu cantik banget. Kamu sukses banget sekarang.
Aku menatapnya dengan tatapan jijik yang tidak kututup-tutupi. Untuk apa kamu kesini? Siapa yang mengundangmu? Din, aku lihat postingan Instagram teman lama kita. Katanya kamu bikin pesta di sini. Aku kangen Bella, Din. Aku mau ketemu anakku. Hari ini ulang tahunnya kan? Fajar mencoba melangkah maju, tangannya terulur hendak meraih tanganku. Aku mundur selangkah, menepis tangannya kasar. Jangan sentuh aku. Tanganmu kotor. Desisku. Din, tolonglah. Aku ayahnya. Masa seorang ayah nggak boleh ketemu anaknya sendiri? Fajar mulai memelas, suaranya dikeraskan, memancing perhatian beberapa tamu yang berada di dekat pintu. Dia sengaja. Dia ingin membuatku malu agar aku mengalah. Ayah? Aku tertawa sinis, cukup keras hingga beberapa orang menoleh. 3 tahun lalu, saat anak itu baru lahir dan butuh susu, kemana ayahnya? Saat anak itu demam tinggi dan ibunya cuma punya uang 2.000 perak, kemana ayahnya? Saat kami diusir tengah malam di bawah hujan petir, kemana ayahnya? Wajah Fajar memucat. Din, itu masa lalu. Aku khilaf, Din. Aku dipaksa ibu. Alasan basi, potongku. Tiba-tiba, Bella berlari menghampiriku. Ibu. Badutnya lucu banget. Serunya, lalu berhenti mendadak saat melihat Fajar. Dia memeluk kakiku, bersembunyi di balik gaunku, menatap Fajar dengan tatapan takut dan asing. Fajar melihat Bella. Matanya berkaca-kaca, entah akting atau tulus, aku tidak peduli. Dia berjongkok, mencoba mensejajarkan tingginya dengan Bella. Bel, sayang, ini papa, nak, papa pulang, ucap Fajar dengan suara bergetar. Dia merentangkan tangan, berharap dipeluk. Bella justru semakin mengeratkan pelukannya di kakiku. Wajahnya ketakutan. Ibu, om ini siapa? Bella takut. Om ini bau, cicit Bella polos. Kalimat polos itu menohok ulu hati Fajar. Tangannya yang terentang menggantung di udara. Aku mengusap kepala Bella, menenangkannya. Gak usah takut, sayang. Om ini bukan siapa-siapa. Dia cuma pengemis yang salah alamat. Andini, seru Fajar tak terima. Tega kamu bilang aku pengemis di depan anakku sendiri? Lalu aku harus sebut apa? Aku menatap Fajar tajam, mataku menyala-nyala. Kamu menelantarkan kami. Kamu membiarkan kami nyaris mati kelaparan. Sekarang, saat melihat kami hidup enak, kamu datang mengaku-ngaku sebagai ayah? Cih, anakku yatim sejak lahir karena ayahnya sudah mati hati nuraninya. Fajar berdiri, wajahnya merah padam karena malu dan marah. Kamu sombong ya sekarang, mentang-mentang kaya. Ingat Andini, di dalam darah Bella mengalir darahku. Kamu nggak bisa memutus hubungan darah. Darah? Aku tersenyum miring. Darah itu tidak ada artinya kalau tidak ada tanggung jawab. Pak Satpam. 2 petugas keamanan langsung sigap. Siap, Bu. Usir orang ini. Kalau dia masih berkeliaran di sekitar hotel ini, panggil polisi. Baik, Bu. Mari Pak, ikut kami. Satpam itu mencengkeram lengan Fajar dengan kuat. Fajar meronta. Lepasin. Andini, kita belum selesai. Aku bakal balik lagi. Aku berhak atas Bella. Aku suamimu yang sah. Teriaknya sambil diseret menjauh dari pintu ballroom. Tamu-tamu undangan berbisik-bisik, menatap kejadian itu dengan rasa ingin tahu. Aku menarik napas panjang, menata kembali ekspresiku. Aku berjongkok di depan Bella, menghapus kerutan cemas di dahinya. Udah, om jahatnya udah pergi. Bella main lagi ya sama teman-teman? Ucapku lembut. Iya, Ibu. Bella mengangguk, lalu berlari kembali ke arah istana balon, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku bangkit berdiri, merapikan gaunku. Di luar, aku terlihat tenang dan berwibawa. Tapi di dalam, jantungku bergemuruh. Kedatangan Fajar bukan pertanda baik. Dia terlihat putus asa, dan orang yang putus asa biasanya nekat. Terlebih lagi, penampilan lusuhnya menimbulkan tanda tanya besar. 3 tahun lalu, dia dan ibunya mengusirku karena Fajar di PHK. Tapi aku tahu tabungan pernikahan kami yang dibawa Fajar jumlahnya tidak sedikit,
cukup untuk hidup sederhana setidaknya setahun. Kemana perginya uang itu? Dan kenapa dia sendirian? Mana ibunya yang sombong itu? Aku mengambil ponsel dari tas kecilku, mengetik pesan pada seseorang. Seorang detektif swasta yang pernah kusewa untuk mengurus legalitas bisnisku. Pak, saya butuh bantuan. Tolong selidiki laki-laki bernama Fajar Prasetyo. Cari tahu apa yang dia lakukan selama 3 tahun terakhir, kemana dia pergi, dan kenapa dia tiba-tiba jadi gelandangan. Saya mau laporan lengkap besok pagi. Perang baru saja dimulai. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah blinds di ruang kerjaku yang terletak di lantai 2 toko kue. Mataku terpaku pada layar ponsel yang menampilkan notifikasi pesan masuk dari Pak Rudi, detektif swasta yang kuhubungi semalam. Bu Andini, saya sudah mendapatkan semua informasinya. Datanya cukup mengejutkan. Saya kirimkan berkas lengkapnya via email sekarang. Saya sarankan ibu membacanya dengan kepala dingin. Jantungku berdegup kencang. Apa yang disembunyikan Fajar? Kenapa dia kembali dengan penampilan seperti gelandangan? Belum sempat aku membuka email itu, interkom di mejaku berbunyi. Suara Rina terdengar cemas. Bu Andini, maaf mengganggu. Ada laki-laki yang kemarin datang ke pesta? Pak Fajar. Dia ada di depan toko. Dia tidak mau pergi walaupun satpam sudah mengusirnya. Dia berlutut di depan pintu kaca. Bu. Pelanggan mulai risih. Aku memijat pelipisku. Fajar benar-benar tidak punya urat malu. Dia sengaja membuat drama agar aku iba atau malu, lalu memberinya akses. Biarkan dia masuk, Rin. Bawa ke ruang meeting kecil di lantai bawah. Jangan kasih minum atau apapun. Saya turun sebentar lagi, perintahku dingin. Aku merapikan blazerku, menarik napas panjang, lalu turun ke lantai bawah. Di ruang meeting berkaca transparan itu, Fajar duduk menunduk. Pakaiannya masih sama dengan kemarin, kemeja kotak-kotak lusuh yang baunya apek. Saat melihatku masuk, dia langsung berdiri, matanya berbinar penuh harap. Andini, terima kasih, Din. Terima kasih sudah mau nemuin aku. Aku tahu kamu masih peduli, ucapnya dengan suara serak. Aku duduk di kursi seberangnya, melipat tangan di dada. Aku memberimu waktu 5 menit. Bukan karena peduli, tapi supaya kamu berhenti jadi tontonan di depan tokoku dan merusak selera makan pelangganku. Bicara. Fajar menelan ludah, tampak gugup. Dia mulai bercerita dengan nada memelas yang dibuat-buat. Din, hidupku hancur setelah kalian pergi malam itu. Aku depresi berat. Aku dipecat, terus ibu sakit-sakitan karena mikirin cucunya yang hilang. Aku berusaha cari kerja kesana kemari, tapi nasib nggak berpihak sama aku. Aku luntang-lantung di Jakarta, tidur di masjid, makan sisa restoran. Semua ini hukuman buat aku, Din. Aku tahu aku salah. Dia mencoba meraih tanganku di atas meja, tapi aku menariknya cepat. Terus, tanyaku datar. Aku cuma mau kita kumpul lagi, Din. Demi Bella. Kasihan dia nggak punya sosok ayah. Aku janji bakal berubah. Aku bakal kerja keras bantuin usaha kamu ini. Kita bisa jadi keluarga bahagia lagi kayak dulu. Aku menatapnya lekat-lekat. Matanya bergerak gelisah, tidak berani menatap mataku lurus-lurus. Tanda orang berbohong. Kamu bilang kamu depresi? Kamu bilang kamu luntang-lantung di Jakarta selama 3 tahun ini? Tanyaku memastikan. Iya, Din. Sumpah. Aku menderita banget. Jawabnya meyakinkan. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Notifikasi email dari Pak Rudi masuk. Tunggu sebentar, kataku sambil membuka ponsel. Ada laporan bisnis yang harus kubaca. Aku membuka lampiran PDF dari Pak Rudi. Judulnya, Laporan Investigasi Subjek, Fajar Prasetyo. Mataku membelalak membaca baris demi baris laporan itu. Foto-foto yang terlampir membuat darahku mendidih seketika. Tanganku gemetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang memuncak. Di sana tertulis fakta yang sebenarnya. 3 tahun lalu, seminggu sebelum aku melahirkan Bella, Fajar menarik seluruh uang di rekening tabungan bersama kami, uang yang sebagian besar adalah hasil tabunganku saat masih bekerja sebelum menikah. Jumlahnya 50 juta rupiah. Dia tidak hanya dipecat.
Dia mengundurkan diri karena ingin pindah ke Bandung. Dan dia tidak sendirian. Ada foto Fajar di sebuah apartemen menengah di Bandung, sedang merangkul seorang wanita. Wanita itu cantik, modis, dan wajahnya sangat kuingat. Siska. Mantan pacar Fajar saat kuliah dulu. Cinta pertamanya yang dulu meninggalkannya karena mengejar pria bule ke luar negeri. Laporan itu merinci segalanya. Tanggal 12 Mei 2023, malam aku diusir Fajar memesan taksi online menuju stasiun Gambir, lalu naik kereta eksekutif ke Bandung. Bukan luntang-lantung di jalanan. Bulan-bulan pertama pasca aku diusir, Fajar dan Siska sering check-in di hotel-hotel wisata di Lembang. Ada foto mereka makan di restoran steak mahal. Fajar membelikan Siska kalung emas. Status pekerjaan, Fajar sempat membuka usaha distro di Bandung bersama Siska menggunakan uang tabungan kami, tapi bangkrut dalam setahun karena gaya hidup Siska yang hedon. Aku mengangkat wajahku, menatap Fajar yang masih memasang wajah memelas, korban kehidupan. "Kamu bilang kamu luntang-lantung di Jakarta?" Tanyaku pelan, namun tajam. "Iya, Din." "Beneran?" Jawabnya tanpa rasa bersalah. "Lalu, siapa Siska?" Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong bagi Fajar. Wajahnya yang tadi memelas, kini pucat pasi seputih kertas. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Kenapa kamu sebut nama itu?" gagapnya. Aku melemparkan ponselku ke atas meja, memperlihatkan foto mesranya dengan Siska di Dago Pakar, tertanggal 2 bulan setelah Bella lahir. Di foto itu, Fajar terlihat gemuk, bersih, dan bahagia. Sangat kontras dengan kondisiku saat itu yang kurus kering karena kurang gizi. "Ini yang kamu sebut menderita, Mas?" bentakku. Suaraku meninggi, membuat Fajar tersentak mundur. "Kamu mencuri uang tabungan kita. Uang yang kita kumpulkan buat biaya lahiran Bella. Kamu biarkan istrimu yang baru dibelek perutnya diusir ibumu di tengah hujan, sementara kamu kabur ke Bandung buat nidurin mantan pacarmu." "Din, dengerin dulu, itu salah paham." Fajar gemetar hebat. "Salah paham apanya? Foto ini nggak bisa bohong. Data ban nggak bisa bohong." Aku berdiri, menunjuk wajahnya dengan telunjuk gemetar. "Jadi, skenario, diusir mertua, itu cuma akal-akalan kalian, kan? Ibumu mengusirku bukan karena aku sial, tapi supaya kamu punya alasan buat pergi ninggalin aku dan ngejar Siska." Fajar terdiam, tidak bisa membantah lagi. Aku waktu itu bingung, Din. Siska baru pulang dari Australia, dia kontak aku lagi. Dia bilang dia masih sayang sama aku. Aku tergoda. Dan ternyata, potongku sinis. Fajar menunduk dalam-dalam. Ternyata Siska cuma manfaatin aku. Uang tabungan itu habis dia pakai belanja. Pas usaha distro kita bangkrut, dia marah-marah. Dia selingkuh sama pengusaha tekstil di sana, terus ngusir aku dari apartemen. Aku baru sadar kalau cuma kamu wanita yang tulus sama aku, Din." "Cukup," teriakku. Aku merasa mual. Mual mendengar pengakuannya. Jadi selama aku berjuang mati-matian menghidupi Bella, dia sedang bersenang-senang menghabiskan hak anakku untuk memuaskan wanita lain. "Kamu bukan manusia, Mas. Kamu iblis," desisku. "Kamu pikir aku ini tempat sampah daur ulang? Tempat kamu balik pas kamu udah rusak." "Din, demi Bella, aku ayahnya. Jangan sebut nama Bella dengan mulut kotormu itu." Aku menekan tombol intercom di dinding. "Satpam, masuk ke ruang meeting sekarang." Seret orang ini keluar. 2 satpam berbadan tegap langsung masuk. Fajar panik. Dia mencoba meraih kakiku, bersujud. "Andini, jangan usir aku. Aku nggak punya tempat tinggal. Aku lapar. Din, kasih aku kesempatan." "Kesempatanmu sudah habis 3 tahun lalu di stasiun Gambir," ucapku dingin. "Bawa dia keluar. Dan kalau dia berani mendekat radius 100 meter dari toko ini lagi, panggil polisi." Fajar diseret keluar sambil berteriak-teriak memanggil namaku. Aku melihatnya dilempar ke trotoar panas di depan toko. Dia tersungkur, persis seperti koperku yang ditendang ibunya dulu. Malam itu, setelah menidurkan Bella di kamarnya yang nyaman dan penuh boneka, aku duduk di balkon kamar, memandang langit Jakarta yang keruh.
Kejadian tadi siang membuka kembali kotak Pandora ingatan yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Pengakuan Fajar tentang kehidupannya yang nyaman bersama Siska di Bandung 3 tahun lalu, berputar di kepalaku, menciptakan kontras yang menyakitkan dengan apa yang kualami saat itu. Aku memejamkan mata, dan seketika itu juga, aroma minyak goreng panas dan debu jalanan kembali menyergap indera penciumanku. Flashback itu datang tanpa permisi. 3 tahun lalu, 2 bulan pasca diusir. Aku tinggal di sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3x3 meter di pinggiran Jakarta yang kumuh. Atapnya seng, dindingnya triplek yang sudah lapuk. Panasnya bukan main saat siang, dan nyamuknya ganas saat malam. Saat itu, Fajar sedang makan steak di Dago Pakar bersama Siska, tertawa lepas menikmati udara sejuk Bandung. Sementara aku sedang duduk di lantai beralaskan tikar tipis, menghitung uang koin recehan sisa kembalian belanja sayur. 2.500, 3.000. Gumamku lirih, air mata menetes di atas uang logam itu. Hanya ada 3.000 rupiah. Cuma cukup untuk beli 1 bungkus nasi kucing atau 2 bungkus mie instan. Tapi aku sedang menyusui. Bella butuh ASI yang berkualitas. Bagaimana ASIku bisa keluar kalau aku sendiri kurang gizi? Tubuhku kurus kering, tulang selangkaku menonjol tajam. Rambutku rontok parah karena stres. Bella menangis di sudut kasur busa tipis yang sudah kempes. Tangisannya lemah, bukan tangisan bayi sehat. Dia lapar, tapi ASIku seret. Maafin ibu, nak, maafin ibu. Isakku sambil mencoba menyusuinya, tapi Bella menolak karena tidak ada isinya. Rasa putus asa itu begitu pekat. Aku ingat, sore harinya aku nekat pergi ke warung tetangga, Bu Yati. Bu, boleh saya utang beras setengah liter? Besok kalau dagangan gorengan saya laku, saya bayar, pintaku dengan wajah tertunduk malu. Harga diriku sudah tidak ada lagi. Bu Yati menatapku kasihan, tapi juga ragu. Mbak Andini, utang minggu lalu aja belum lunas. Suaminya mana sih? Kok enggak pernah kelihatan? Pertanyaan itu seperti sembilu. Saat itu, aku tidak tahu Fajar sedang membelikan Siska kalung emas. Aku pikir Fajar sedang berjuang mencari kerja. Aku masih bodoh, masih berharap dia datang menjemputku. Suami saya kerja di luar kota, Bu. Belum kirim uang, jawabku berbohong. Akhirnya Bu Yati memberiku beras, tapi dengan pesan tegas agar segera dilunasi. Aku pulang, memasak bubur beras encer hanya dengan garam. Itu makananku hari itu. Keesokan harinya, aku kembali berjuang. Aku menggendong Bella dengan kain jarik di depan dada, sementara punggungku memikul bakul berisi gorengan, tahu isi, bakwan, pisang goreng. Aku menjajakannya keliling kampung di bawah terik matahari jam 12 siang. Gorengan, gorengan anget. Teriakku. Tenggorokanku kering, kakiku bengkak. Jahitan operasi caesarku yang belum sembuh total sering terasa nyeri dan gatal karena keringat, tapi aku tidak punya uang untuk beli obat salep. Pernah suatu kali, aku bertemu dengan teman SMA-ku saat sedang berjualan. Dia naik motor bagus, berhenti mau beli gorengan. Saat dia membuka helm dan mengenaliku, aku rasanya ingin bumi menelanku saat itu juga. Loh, Andini, kamu jualan gorengan? Tanyanya kaget. Dia melihat penampilanku yang kucel, daster pudar, dan bayi yang kepanasan di gendongan. Iya. Iseng aja, ngisi waktu luang. Jawabku asal, berusaha tersenyum meski bibirku gemetar menahan malu. Sementara di waktu yang sama, Fajar mungkin sedang check-in di hotel mewah, tidur di kasur empuk ber-AC, menikmati layanan kamar, dan memeluk wanita lain. Dia menggunakan uang tabungan kami, uang yang kususah payah kumpulkan saat aku masih kerja kantoran sebelum menikah. Uang yang seharusnya untuk masa depan Bella. Bayangan itu membuat dadaku sesak. Ketidakadilan ini begitu nyata. Suatu malam yang paling buruk, Bella demam tinggi. Badannya panas sekali seperti bara api. Aku tidak punya uang sepeser pun. Aku berlari ke bidan terdekat, mengetuk pintunya tengah malam sambil menangis histeris. Bidan itu baik hati. Dia memeriksa Bella dan memberinya obat penurun panas gratis. Bu Andini, anak ini kurang gizi. Berat badannya di bawah garis merah. Ibu harus makan yang bergizi supaya ASINya bagus. Atau beli susu formula, nasihat bidan itu.
Aku pulang dengan hati hancur. Malam itu, aku memeluk Bella sambil menatap langit-langit kamar kontrakan yang bocor. Aku marah pada Tuhan. Aku marah pada Fajar. Aku marah pada diriku sendiri. Kenapa aku harus menderita seperti ini? Apa salahku? Tapi di titik terendah itulah, aku menemukan kekuatanku. Saat menatap wajah Bella yang tertidur setelah minum obat, aku bersumpah. Aku tidak akan mati di sini. Aku tidak akan membiarkan anakku hidup susah selamanya. Fajar boleh membuangku, tapi dia tidak bisa menghancurkan masa depanku. Keesokan harinya, aku mulai bangkit. Aku tidak lagi hanya menjual gorengan orang lain. Aku mulai membuat kue-kue kecil titipan di warung dengan modal sisa uang belanja terakhir. Aku bangun jam 2 pagi, mengadon tepung dengan tangan manual karena tidak punya mixer. Aku memanggang dengan oven tangkring butut pinjaman tetangga. Kue pertamaku gosong. Kue keduaku bantat. Tapi aku tidak menyerah. Percobaan ketiga berhasil. Kue bolu jadul buatanku laris manis. Dari keuntungan 1.000-2.000 rupiah, aku tabung. Sedikit demi sedikit. Lama-lama aku bisa beli mixer bekas. Lalu oven listrik. Setahun berlalu, aku bisa pindah ke kontrakan yang lebih layak. 2 tahun berlalu, aku mulai menerima pesanan catering nasi kotak. Dan 3 tahun kemudian, aku berdiri di sini. Di rumah mewahku sendiri. Aku membuka mata, kembali ke masa kini. Balkon kamarku yang luas dan berpagar besi ukir terasa dingin diterpa angin malam. Kontras kehidupan kami kini berbalik 180 derajat. Fajar yang dulu tidur di hotel, kini tidur di emperan toko. Fajar yang dulu makan steak, kini mengemis makanan. Fajar yang dulu membuangku karena aku miskin, kini mengemis padaku karena aku kaya. Karma itu bukan sekadar konsep. Karma itu nyata. Dia bekerja dalam diam, menenun benang-benang nasib dengan sangat teliti. Aku mengingat wajah Fajar tadi siang saat kuseret keluar. Wajah ketakutan akan kelaparan. Wajah keputusasaan. Ada sebagian kecil dari diriku yang merasa iba, sisa-sisa kemanusiaan. Tapi kemudian aku teringat Bella yang demam tinggi tanpa obat. Aku teringat rasa lapar yang menggerogoti perutku saat menyusui. Aku teringat penghinaan ibunya. Rasa iba itu menguap, tergantikan oleh ketegasan. Aku tidak akan membiarkan dia masuk kembali. Memberinya kesempatan sama saja dengan menghina perjuanganku sendiri. Dia memilih kesenangannya 3 tahun lalu, maka dia harus membayar harganya hari ini. Selamat menikmati buah yang kau tanam, Mas, bisikku pada angin malam. Jalanan yang dingin itu sekarang adalah rumahmu, sama seperti pos ronda itu dulu adalah rumahku. Bedanya, aku punya tekad untuk bangkit. Sedangkan kamu hanya punya penyesalan yang terlambat. Aku bangkit dari kursi, masuk ke dalam kamar, dan mengunci pintu balkon rapat-rapat. Malam ini, aku akan tidur nyenyak memeluk Bella. Sementara Fajar harus berteman dengan nyamuk dan penyesalan di luar sana. Kabar tentang kekacauan yang dibuat Fajar di depan tokoku rupanya menyebar cepat, mungkin seperti api yang membakar rumput kering. Namun, bukannya membuatku malu, hal itu justru mengundang simpati dari para pelanggan setia dan karyawan. Mereka melihat bagaimana mantan suamiku itu diseret keluar, dan mereka mendukung tindakanku. Aku pikir, setelah Fajar diusir, hidupku akan tenang kembali setidaknya untuk beberapa hari. Tapi aku salah besar. Fajar hanyalah pasukan pembuka. Jenderalnya baru saja tiba. Siang itu, 3 hari setelah insiden Fajar, toko kueku sedang ramai-ramainya. Jam makan siang membuat banyak orang kantoran mampir untuk membeli dessert atau sekadar ngopi. Aku sedang berada di balik meja kasir, membantu stafku yang kewalahan melayani antrean. Tiba-tiba, pintu kaca terbuka lebar. Seorang wanita paruh baya masuk dengan langkah yang dibuat seanggun mungkin, meski terlihat dipaksakan. Dia mengenakan gamis bermotif bunga besar yang warnanya terlalu mencolok, dipadukan dengan kerudung yang dililit asal-asalan. Di tangannya, dia menenteng tas kulit imitasi yang permukaannya sudah mulai mengelupas. Itu Bu Marta, mantan mertuaku. Jantungku berdesir, bukan karena takut, melainkan karena rasa muak yang mendadak naik ke kerongkongan. Wanita itu, yang wajahnya dulu bengis saat melempar koperku ke halaman, kini memasang senyum lebar yang mengerikan. Matanya yang jelalatan menyapu seisi toko,
berbinar tamak saat melihat deretan kue-kue cantik di etalase dan interior toko yang mewah. Dia tidak langsung menuju kasir. Dia berjalan memutari etalase, menunjuk-nunjuk kue red velvet dan opera cake sambil bicara keras-keras kepada salah satu pelayan, seolah ingin semua orang tahu kehadirannya. "Mbak, tolong bungkusin yang ini 5 potong ya. Terus yang coklat itu, yang ada emas-emasnya, itu juga 5. Oh ya, sama roti yang isi daging itu 10. Buat oleh-oleh tetangga, biar mereka tahu menantu saya sukses." Pelayanku, Susi, tampak bingung. Dia melirik ke arahku, meminta kode. Aku memberi isyarat mata agar Susi melayaninya saja dulu. Aku ingin melihat sejauh mana drama wanita tua ini akan dimainkan. Setelah puas menunjuk sana-sini, Bu Marta berjalan menuju meja kasir tempatku berdiri. Senyumnya melebar hingga memamerkan gigi-giginya yang agak kuning. "Ya ampun, Andini, menantuku sayang," serunya dengan nada yang dibuat-buat, merentangkan tangan hendak memelukku dari balik meja kasir. "Ibu kangen banget sama kamu, nak. Kok kamu gak pernah main ke rumah ibu sih? Ibu nungguin terus loh." Aku tidak bergerak. Aku tidak membalas pelukannya, membiarkan tangannya menggantung canggung di udara. Suasana toko mendadak hening. Beberapa pelanggan yang sedang antre menatap kami dengan rasa ingin tahu. "Siapa ya?" tanyaku dingin, menatap matanya tanpa berkedip. Bu Marta tertawa renyah, tawa palsu yang membuat telingaku sakit. "Ah, kamu ini suka bercanda. Masak sama mertua sendiri lupa? Ini ibu, nak. Ibunya Fajar. Neneknya Bella. Oh iya, mana cucu ibu? Ibu kangen banget pengen gendong. Dengar-dengar kemarin ulang tahunnya? Maaf ibu nggak datang, undangannya nyelip mungkin." Luar biasa. Kemampuan aktingnya layak dapat piala. Dia bicara seolah-olah dia adalah nenek yang penyayang, seolah-olah 3 tahun lalu dia tidak pernah mengusir bayi merah cucunya sendiri ke tengah hujan badai. Amnesia selektif yang sangat parah. "Undangan tidak nyelip, Bu. Memang tidak pernah dikirim," jawabku datar. "Dan tolong jangan panggil saya menantu. Saya sudah bukan istri anak ibu sejak 3 tahun lalu." Wajah Bu Marta menegang sedikit, tapi dia buru-buru menutupi kekesalannya dengan senyum yang semakin lebar. "Duh, Andini, yang lalu biarlah berlalu. Namanya juga orang tua, kadang emosi, kadang hilaf. Waktu itu ibu cuma lagi pusing karena Fajar di PHK. Ibu nggak bermaksud jahat kok. Buktinya sekarang ibu datang. Kan? Ibu mau kita baik-baik lagi. Fajar juga masih cinta sama kamu." "Hilaf?" Aku terkekeh sinis. Hilaf itu tidak sengaja injak kaki orang, Bu. Mengusir menantu yang baru dijahit perutnya dan bayi umur seminggu ke tengah hujan petir, itu bukan hilaf. Itu percobaan pembunuhan. Suaraku mulai meninggi, membuat Bu Marta gelisah. Dia melirik pelanggan yang mulai berbisik-bisik. "SSTT, jangan keras-keras. Malu dilihat orang." Desisnya pelan, mendekatkan wajahnya. "Udahlah, Din. Kamu kan sekarang udah kaya, udah sukses. Bagi-bagilah rezeki sama keluarga. Fajar itu lagi susah, ibu juga sakit-sakitan. Masa kamu tega lihat mertua kamu hidup melarat sementara kamu kipas-kipas duit di sini?" Akhirnya, topengnya terbuka. Ujung-ujungnya duit. "Susi, panggilku pada pelayan di sebelahku. Tolong hitung total belanjaan ibu ini." Susi mengangguk cepat, jari-jarinya menari di mesin kasir. "Totalnya Rp1.250.000, Bu." Bu Marta melotot. "Loh, kok bayar? Andini, kamu gila ya? Masa mertua sendiri disuruh bayar? Harusnya kamu kasih gratis dong, sekalian sanggup buat ibu pulang naik taksi." "Di toko ini, tidak ada yang gratis, Bu. Bahkan air mineral pun bayar," kataku tegas. "Ibu mau bayar tunai atau debit? Atau mau dikembalikan kuenya ke etalase?" Wajah Bu Marta memerah pada menahan amarah dan malu. Urat lehernya menonjol. "Dasar menantu durhaka, kacang lupa kulit. Dulu kamu numpang di rumah saya, makan nasi saya, sekarang sombongnya selangit. Kamu pikir harta kamu ini berkah? Gak bakal berkah kalau kamu telantarkan mertua." Teriaknya, tidak peduli lagi dengan citra, mertua baik, yang tadi dibangunnya.
Pelanggan mulai mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu. Aku keluar dari balik meja kasir, berdiri berhadapan langsung dengannya. Tinggi badanku yang ditopang sepatu hak tinggi membuatku menjulang di hadapannya. "Numpang?" tanyaku lantang. "Saya yang bayar listrik rumah ibu selama 2 tahun saya menikah. Saya yang beli beras. Fajar gajinya habis buat gaya-gayaan dan judi burung. Ibu lupa?" Aku maju selangkah, membuatnya mundur ketakutan. "Dan soal berkah. Alhamdulillah, sejak saya keluar dari rumah neraka ibu, rezeki saya mengalir deras seperti air bah. Justru saat saya tinggal sama ibu, hidup saya seret. Jadi siapa yang sebenarnya pembawa sial?" Kamu." Bu Marta gagap, telunjuknya gemetar menunjuk wajahku. "Satpam," teriakku. 2 satpam berseragam safari masuk dengan sigap. "Tolong antarkan ibu ini keluar. Pastikan dia tidak membawa 1 potong kue pun yang belum dibayar. Dan ingat wajahnya baik-baik. Kalau dia datang lagi, kunci pintu. Saya tidak menerima pengemis yang menyamar jadi keluarga." "Kurang ajar. Awas kamu Andini, aku tuntut kamu. Aku ambil bela dari kamu." Bu Marta menjerit-jerit saat lengannya ditarik oleh satpam. Dia meronta, menyumpah serapah, mengeluarkan semua kata-kata kotor yang menjadi tabiat aslinya. Para pelanggan menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuannya. Beberapa bahkan bertepuk tangan pelan saat dia berhasil diseret keluar toko. Aku menarik napas panjang, menenangkan detak jantungku yang memburu. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin perlawanan. Aku berbalik menghadap pelanggan-pelangganku yang masih terpaku. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, Bapak Ibu. Ada sedikit gangguan dari masa lalu yang lupa jalan pulang," ucapku sambil tersenyum ramah. "Sebagai permintaan maaf, hari ini saya berikan diskon 10% untuk semua transaksi." Sorak-sorai gembira terdengar dari para pelanggan. Suasana toko kembali cair. Aku kembali ke ruang kerjaku dengan perasaan lega yang luar biasa. Hantu masa lalu itu ternyata tidak menakutkan. Dia hanya nenek tua yang serakah dan menyedihkan. Dulu dia raksasa di mataku, sekarang dia hanya kerikil yang baru saja kutendang dari sepatuku. Di sudut jalan yang agak gelap, tak jauh dari tokoku yang terang benderang, Fajar duduk meringkuk di atas trotoar yang dingin. Perutnya berbunyi nyaring, perih karena belum diisi nasi sejak kemarin sore. Dia hanya meminum air keran dari masjid terdekat untuk mengganjal lapar. Matanya menatap nanar ke arah mobil-mobil mewah yang keluar masuk halaman parkir tokoku. Dia baru saja melihat ibunya, Bu Marta, didorong keluar oleh satpam dan pulang dengan tangan hampa sambil marah-marah naik angkot. Rencana mereka gagal total. Rencana untuk memanipulasi Andini dengan kasih sayang keluarga, hancur berantakan sebelum dimulai. Fajar merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulit yang sudah sobek di ujungnya. Kosong. Hanya ada foto usang dirinya dan Siska yang terselip di sana. Foto yang diambil 3 tahun lalu di sebuah kafe mahal di Bandung. Saat itu dia merasa menjadi raja. Ingatannya melayang ke masa-masa itu. Masa-masa yang dia pikir adalah surga, tapi ternyata awal dari neraka. Saat itu, dia merasa hebat. Membawa lari uang 50 juta rupiah, meninggalkan istri yang baru melahirkan dan bayi yang berisik. Dalam benak Fajar kala itu, Andini adalah beban. Andini kumel, bau minyak telon, dan selalu mengeluh soal uang belanja. Sedangkan Siska wangi, modis, dan baru pulang dari luar negeri. Siska adalah trofi. "Sayang, kamu hebat banget sih punya tabungan segini. Kita bisa buka usaha distro. Kamu bosnya, aku yang desain bajunya," rayu Siska waktu itu, saat mereka check-in di Hotel Bintang 4 di Lembang. Fajar terlena. Dia memberikan akses ATM-nya pada Siska. Dia membiarkan Siska mengatur segalanya. Bulan-bulan pertama memang indah. Mereka menyewa apartemen studio yang cukup bagus. Makan enak setiap hari. Siska belanja baju dan kosmetik mahal dengan alasan, modal penampilan buat jaga toko. Fajar, yang dasarnya malas dan tidak punya skill bisnis, hanya iya-iya saja. Dia merasa bangga bisa memuaskan wanita sekelas Siska. Tapi uang 50 juta itu bukan mata air abadi. Dalam 6 bulan, uang itu menipis drastis.
Usaha distro yang mereka bangun sepi pembeli karena Siska malas menjaganya dan harganya terlalu mahal. Barang-barang menumpuk di gudang. Saat saldo menipis, sifat asli Siska mulai keluar. "Mas, kok uang belanja kurang lagi? Aku mau treatment wajah lo besok," bentak Siska suatu pagi. "Ya sabar dong, SIS. Toko lagi sepi." "Kamu hemat dikit kenapa?" jawab Fajar. "Hemat? Hello? Aku pacaran sama kamu kirain kamu kaya. Tahu gitu mending aku balikan sama mantanku yang di Australia." Pertengkaran demi pertengkaran mulai terjadi. Fajar mulai bekerja serabutan menjadi supir taksi online menggunakan mobil sewaan, tapi penghasilannya selalu diambil Siska. Fajar berubah dari bos menjadi babu. Dia yang mencuci piring, dia yang menyapu apartemen, sementara Siska sibuk dengan ponselnya, chatting dengan laki-laki lain. Puncaknya terjadi 6 bulan lalu. Fajar pulang kerja lebih awal karena sakit demam. Dia membuka pintu apartemen dan menemukan pemandangan yang menghancurkan harga dirinya. Siska sedang bermesraan di sofa dengan seorang pria parubaya yang terlihat kaya raya, seorang juragan tekstil di Pasar Baru Bandung. Fajar marah besar. Dia menghajar pria itu, tapi justru dia yang babak belur dipukuli oleh pengawal pria itu yang menunggu di luar. "Siska, apa-apaan ini?" teriak Fajar dengan bibir pecah. Siska berdiri, merapikan bajunya dengan santai. Dia menatap Fajar dengan tatapan jijik, tatapan yang sama persis seperti Andini menatap Fajar sekarang. "Bagus deh kamu pulang. Aku mau ngomong," ucap Siska dingin. "Kita putus. Aku udah gak tahan hidup susah sama kamu. Pak Rudi ini bisa kasih aku mobil dan ruko, bukan cuma janji-janji manis kayak kamu. Tapi aku udah ninggalin anak istriku demi kamu, Siska." Fajar menangis, berlutut di kaki Siska. Persis seperti dia memohon pada Andini. "Itu derita kamu. Siapa suruh ninggalin anak istri demi pelakor? Laki-laki yang bisa ninggalin istrinya yang baru lahiran, suatu saat pasti bakal ninggalin aku juga kalau aku susah. Kamu itu nggak punya loyalitas. Jar, kamu sampah." Kalimat Siska itu menampar Fajar bolak-balik. Karma instan. Dia dibuang dengan alasan yang sama seperti dia membuang Andini. Malam itu juga, Fajar diusir dari apartemen. Baju-bajunya dilempar keluar. Dia tidak punya uang sepeser pun karena semua dipegang Siska. Dia menggelandang di Bandung selama sebulan, menjadi kuli panggul di pasar, sebelum akhirnya memutuskan pulang ke Jakarta dengan menumpang truk sayur. Dia pikir ibunya akan menyambutnya. Tapi ternyata, kondisi ibunya juga pas-pasan karena tidak ada lagi Andini yang membiayai hidup mereka. Rumah peninggalan bapaknya sudah bocor di mana-mana. Dan sekarang, disinilah dia. Mengawasi toko kue Andini dari kejauhan seperti hantu kelaparan. Fajar mengusap wajahnya yang kusam. Dia melihat Andini keluar dari toko menuju mobil Alphardnya. Andini terlihat begitu bersinar, berkelas, dan tak tersentuh. Di sampingnya, Bella, anak yang dulu dia sebut sumber sial, kini terlihat seperti putri raja. Penyesalan itu datang bukan seperti ombak, tapi seperti tsunami yang menggulung dan menenggelamkannya. Dia telah menukar berlian dengan pecahan kaca. "Andini," gumamnya lirih. "Kalau aku nggak bisa dapetin hatimu, aku harus bisa dapetin anak itu. Bella itu anakku. Secara hukum, aku ayahnya. Kalau aku bisa ambil hak asuh Bella, Andini pasti bakal kasih apa aja, termasuk hartanya." Pikiran licik mulai merasuki otak Fajar yang buntu. Dia tidak peduli soal kasih sayang ayah. Yang dia pedulikan adalah bagaimana caranya dia bisa tidur di kasur empuk lagi, dan makan enak tanpa harus kerja keras. Dia akan menggunakan Bella sebagai senjata. Dia akan menggunakan ibunya, Bu Marta, untuk membuat drama di pengadilan agama. Fajar bangkit berdiri, membersihkan debu di celananya. Matanya memancarkan tekad jahat. "Tunggu tanggal mainnya, Din. Kamu boleh kaya, tapi kamu seorang ibu. Kelemahan ibu adalah anaknya. Aku bakal rebut Bella dari kamu, kecuali kamu mau bayar aku mahal." Fajar berjalan menjauh, kembali ke rumah ibunya yang reot, menyusun rencana busuk terakhir yang justru akan menjadi paku terakhir di peti mati kehidupannya sendiri. Dia lupa, Andini yang sekarang bukanlah Andini yang dulu.
Singa betina yang melindungi anaknya jauh lebih mematikan daripada apapun di dunia ini. Ancaman Fajar ternyata bukan omong kosong belaka. Seminggu setelah aku mengusirnya dari toko, sebuah surat somasi melayang ke meja kerjaku. Surat itu dikirim oleh sebuah firma hukum kecil yang namanya belum pernah kudengar. Berisi tuntutan hak asuh anak dan pembagian harta Gonogini yang diklaim Fajar sebagai haknya selama kami belum resmi bercerai secara negara. Meski secara agama dia sudah menjatuhkan talak saat mengusirku. Tapi surat cerai resmi memang belum sempat kami urus karena aku terlalu sibuk bertahan hidup. Isi surat itu membuatku tertawa miris sekaligus marah. Fajar menuntut hak asuh Bella dengan alasan aku sebagai ibu tunggal terlalu sibuk bekerja sehingga menelantarkan anak. Dan yang lebih menjijikan, dia meminta pembagian aset toko kueku sebesar 50% sebagai harta bersama. Gila, gumamku sambil melempar surat itu ke meja. Benar-benar gila harta. 2 hari kemudian, aku setuju untuk bertemu mereka. Bukan di pengadilan, tapi di ruang konferensi kantor pengacaraku yang elit di kawasan Sudirman. Aku ingin menyelesaikan ini dengan cepat dan telak. Aku datang mengenakan setelan blazer putih yang tegas, didampingi Pak Hanif, pengacara senior yang sudah kuanggap seperti paman sendiri. Di seberang meja, Fajar duduk dengan kemeja pinjaman yang agak kebesaran, didampingi Bu Marta yang memakai banyak perhiasan emas, mungkin imitasi, agar terlihat berkelas, dan seorang pengacara muda yang terlihat gugup melihat kemewahan kantor Pak Hanif. Bu Andini, buka pengacara Fajar dengan suara yang berusaha diwibawakan. Klien saya, Pak Fajar, adalah ayah biologis dari Ananda Bella. Beliau merasa dipersulit untuk bertemu anaknya. Selain itu, aset yang ibu miliki saat ini dibangun saat status pernikahan masih sah, jadi klien saya berhak atas separuhnya. Fajar menatapku dengan sorot mata licik. Bu Marta mengangguk-angguk setuju, matanya berkilat tamak membayangkan setengah dari kekayaanku jatuh ke tangan mereka. Jadi intinya, Mas Fajar mau uang dan anak? Tanyaku tenang, menyilangkan kaki dengan anggun. Aku cuma minta hakku, Din, jawab Fajar. Aku ayahnya. Aku juga ikut andil dalam pernikahan kita dulu. Andil? Aku menaikkan satu alis. Andil dalam menghabiskan tabungan? Atau andil dalam membuang istri? Jaga bicaramu, sela Bu Marta. Jangan putar balik fakta. Kamu itu istri durhaka yang kabur dari rumah. Pak Hanif, pengacaraku, mengangkat tangan meminta ketenangan. Dia membuka sebuah map tebal di hadapannya. Baik, rekan sejawat, ucap Pak Hanif pada pengacara Fajar. Sebelum kita bicara soal tuntutan kalian, mari kita lihat fakta hukumnya. Pak Hanif mengeluarkan tumpukan bukti yang sudah disiapkan Pak Rudi, detektif swasta. Foto-foto Fajar dan Siska di Bandung, bukti mutasi rekening Fajar yang menarik uang tabungan 50 juta, dan yang paling telak, surat keterangan dari rumah sakit tempat Bella lahir yang menyatakan Fajar tidak pernah menebus biaya persalinan, serta bukti tunggakan BPJS Bella yang tidak pernah dibayar Fajar selama 3 tahun. Berdasarkan pasal penelantaran anak dalam UU Perlindungan Anak, suara Pak Hanif berubah dingin dan mengancam. Ayah yang tidak memberikan nafkah lahir batin dan menelantarkan anaknya dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun. Klien saya punya bukti mutlak bahwa selama 3 tahun, Pak Fajar tidak memberikan 1 rupiah pun untuk anaknya, bahkan saat anaknya sakit keras. Wajah pengacara Fajar memucat. Dia melirik kliennya dengan panik. Pak Fajar bilang dia rutin kirim uang. Klien Anda berbohong, potong Pak Hanif tegas. Selain itu, kami juga punya bukti perzinahan dengan saudari Siska saat status pernikahan masih sah. Ini pidana lagi. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap Fajar tepat di manik matanya. Mas, kamu mau lanjut ke pengadilan? Silakan. Tapi dengar baik-baik. Aku tidak akan membiarkan kamu menyentuh sehelai rambut Bella. Dan soal harta, toko kueku berdiri 1 tahun setelah kamu membuangku. Itu hasil keringatku sendiri, bukan harta Gonogini. Justru kamu yang berhutang 50 juta uang tabunganku yang kamu curi. Kalau kamu nekat menuntut, lanjutku dengan nada rendah namun tajam, aku akan menuntut balik. Aku akan pastikan kamu dan ibumu membusuk di penjara atas pasal penelantaran anak, pencurian dalam rumah tangga, dan perzinahan. Aku punya uang untuk menyewa pengacara terbaik sampai Mahkamah Agung. Kamu punya apa?
Uang buat bayar taksi pulang saja mungkin kamu nggak ada. Ruangan itu hening seketika. Bu Marta gemetar, wajahnya pucat pasi mendengar kata penjara. Keberaniannya menguap seketika. Dia mencengkeram lengan Fajar. Jar, ibu nggak mau dipenjara, Jar. Ayo pulang aja, bisik Bu Marta ketakutan. Fajar menelan ludah. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Skakmat. Kartu as yang dia pikir dia pegang, ternyata kartu mati. Gimana, Mas? Tanyaku menantang. Kita lanjut sidang. Atau kamu tanda tangan surat pelepasan hak asuh dan surat cerai ini sekarang juga? Pak Hanif menyodorkan 2 lembar kertas di depan Fajar. Tangan Fajar gemetar saat mengambil pulpen. Dia menatapku sekilas, mencari sisa-sisa belas kasih, tapi yang dia temukan hanyalah tembok benteng yang kokoh. Harapannya untuk mendapatkan uang dariku musnah. Harapannya untuk menggunakan Bella sebagai alat sandera gagal total. Dengan tangan lemas, Fajar menandatangani surat itu. Dia melepaskan hak asuh Bella sepenuhnya kepadaku. Dia melepaskan aku. Bagus, ucapku sambil mengambil kembali kertas itu. Sekarang, keluar dari sini. Dan jangan pernah berani menampakkan wajahmu di depan Bella lagi. Fajar dan Bu Marta keluar dari ruangan itu dengan langkah terseok-seok, seperti pecundang yang baru saja kalah perang telak. Mereka datang dengan kepala tegak, tapi pulang dengan harga diri yang hancur lebur di bawah kakiku. Seminggu setelah penandatanganan surat itu, vonis cerai kami resmi keluar secara verstek karena Fajar tidak berani menampakkan diri lagi di pengadilan. Aku resmi menyandang status janda. Tapi bagiku, ini bukan status yang memalukan. Ini adalah lencana kebebasan. Sore itu, hujan rintik-rintik turun membasahi Jakarta, mengingatkanku kembali pada malam jahanam 3 tahun lalu. Namun kali ini, aku berada di dalam rumah mewahku yang hangat. Aku sedang duduk di ruang keluarga, membacakan dongeng untuk Bella yang bergelung manja di pangkuanku. Ting tong. Bel pintu gerbang berbunyi. Aku melirik layar interkom yang terpasang di dinding. Di layar hitam putih itu, terlihat sosok pria berdiri di luar gerbang tinggi rumahku, basah kuyup diguyur hujan. Dia tidak memencet bel berkali-kali, hanya berdiri diam menunduk. Fajr. Aku menghela napas panjang. Mbak Surti, tolong jaga Bella sebentar ya. Ibu mau ke depan, pintaku pada pengasuh Bella. Aku mengambil payung, lalu berjalan keluar menuju gerbang. Aku tidak membuka gerbangnya. Aku hanya berdiri di balik jeruji besi yang kokoh, menatap pria yang dulu pernah kucintai setengah mati itu. Fajar mengangkat wajahnya saat melihatku. Air hujan bercampur dengan air mata di pipinya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Bajunya kotor, tubuhnya kurus kering. Mau apa lagi, Mas? Tanyaku, suaraku tenang. Tidak ada lagi amarah, hanya rasa lelah melihatnya. Aku cuma mau lihat kamu dan Bella sebentar. Din, ucapnya parau. Aku mau pamit. Aku mau pulang kampung ke rumah kerabat ibu di Jawa. Jakarta terlalu keras buatku. Aku diam, membiarkan dia bicara. Din, maafin aku, Fajar terisak, kali ini terdengar tulus, ketulusan yang terlambat. Aku bodoh. Aku buang berlian demi kerikil. Aku sia-siakan wanita sebaik kamu dan anak secantik Bella. Sekarang aku kena karmanya. Aku hancur, Din. Hancur sehancur-hancurnya. Dia memegang jeruji pagar, menatapku memohon. Boleh nggak aku peluk Bella sekali aja? Sebagai tanda perpisahan? Hatiku berdesir sedikit. Tapi kemudian bayangan Bella yang menangis kelaparan 3 tahun lalu melintas. Tidak, jawabku tegas. Bella tidak mengenalmu. Dia tahunya ayahnya sudah meninggal. Biarkan tetap begitu. Jangan buat dia bingung dengan kehadiranmu yang cuma sebentar lalu pergi lagi. Fajar menunduk, bahunya berguncang hebat. Aku pantas dapetin ini. Ya, kamu pantas, sahutku. Tapi Mas, aku mau berterima kasih. Fajar mendongak kaget. Terima kasih. Iya, terima kasih sudah membuangku malam itu. Terima kasih sudah menutup pintu rumah ibumu untukku. Aku tersenyum tipis, senyum yang penuh kemenangan namun damai. Kalau kamu tidak membuangku, aku mungkin masih jadi istri penurut yang bodoh, yang rela makan nasi garam demi suaminya yang selingkuh.
Kalau kamu tidak membuangku, aku tidak akan tahu betapa kuatnya diriku. Rasa sakit yang kamu berikan adalah bensin yang membakar semangatku sampai aku bisa berdiri di istana ini sekarang. Jadi, pergilah. Jangan bawa rasa bersalahmu ke sini, karena aku sudah tidak butuh permintaan maafmu. Aku sudah bahagia. Aku membalikkan badan, siap melangkah kembali ke dalam rumahku yang hangat. Andini, panggil Fajar lirih. Apa masih ada kesempatan? Walau cuma 1%. Aku berhenti sejenak tanpa menoleh. Kunci hatiku sudah diganti, Mas. Dan duplikatnya sudah kubuang ke laut bersama kenangan tentangmu. Selamat tinggal, Fajar. Aku berjalan masuk, menutup pintu utama rumahku yang besar dan kokoh. Klik. Suara kunci diputar terdengar merdu di telingaku. Aku kembali ke ruang keluarga, tempat Bella sedang tertawa menonton kartun. Aku memeluk putriku erat-erat, mencium aroma rambutnya yang wangi. Di luar sana, di balik gerbang yang terkunci dan hujan yang deras, masa laluku perlahan berjalan menjauh, menghilang ditelan kegelapan malam. Sedangkan di sini, di dalam rumah yang kubangun dengan keringat dan air mata, masa depanku bersinar terang benderang. Aku menang. Kami menang.